Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelis. Dalam hal ini saya akan melakukan pembelajaran berbasis PJBL dengan materi Asmaul Husna. Untuk itu kita ikuti bagaimana proses pembelajarannya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran mengenal Asmaul Husna. Sebelum pembelajaran dimulai, ada kala baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kali ini mohon kepada Ananda Dimas untuk memimpin doa. Kepada Ananda Dimas dipersilakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita telah selesai berdoa untuk mengambil keberkahan karena materi kita pada hari ini tentang Asmaul Husna. Marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ya Malik, ya Qudus, ya Rasul, ya Mu'min, ya Mu'ayyin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Salim, ya Rahim, ya Mustaqim, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Wasi, ya Khafi, ya Rafi, ya Mu'in, ya Mu'in, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Hakim, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Azir, ya Sabar, ya Muntakim, ya Afu, ya Rahman, ya Malik, ya Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita telah selesai membaca Asmaul Husna bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan dengan membaca Asmaul Husna ini mendapat keberkahan si Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak menyampaikan dulu dalam kesempatan ini kita absensi terlebih dahulu. Aisyah Mecika, Ahmad Dapi, Albert Alfarisi, Albi Zeko, Geisa Dila Sapaini, Konia, Muhammad Zaki Alfarisi, Umi Ramadhani, Winjir, Zaina Sidikia, Ranka Hasan, Septi Wulandari, Yasifa Sapitri, Zaki Oktora. Oke anak-anak hadir semua? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum anak sekalian kita lanjut. Di dalam proses pembelajaran ini Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita mengenai materi Asmaul Husna. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan makna Asmaul Husna: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, mampu menghubungkan sifat Allah dalam Asmaul Husna dengan perilaku sehari-hari. Kemudian lagi mampu menunjukkan perilaku yang menemukan pembiasaan terhadap Asmaul Husna untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, apakah kita anak-anak pernah melafalkan Asmaul Husna? Apakah pernah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Asmaul Husna dijadikan sebagai perilaku kita untuk meneladani sifat-sifat Allah? Alhamdulillah. Oke anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi Asmaul Husna.
anak-anak sekalian, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna itu berjumlah 99. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya berapa? 99. Dalam hal ini yang kita pelajari melalui materi ini hanya 5 pembahasan. Yang pertama, Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa menandinginya, karena Allah adalah Al-Qawiyyu di dalam Asmaul Husna, dan tidak ada yang mengalahkan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak dibantu oleh makhluk lain untuk berdiri. Oleh karena itu kita harus mengimani bagaimana Al-Qayyumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang Maha menghidupkan termasuk kita yang sekarang ini itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha mematikan. Ketika kita hidup, maka Allah juga yang akan mematikan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, melalui pembelajaran Asmaul Husna Al-Mumit ini, kita sadar semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati. Yang selanjutnya, Al-Ba'its. Al-Ba'its artinya Maha membangkitkan. Setelah kita hidup, kita dimatikan dan kita juga akan dibangkitkan. Ini merupakan salah satu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna. Yang kelima itu adalah Al-Ba'its. Inilah yang kita pelajari dalam materi kesempatan ini, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Kemudian anak-anak sekalian, adapun tujuan daripada pembahasan kita pada hari ini, Al-Qayyum itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus membantu teman kita yang sedang dalam kesulitan. Ketika ada teman kita, ada saudara kita, ada keluarga kita yang sedang dalam kesulitan, maka kita harus suka tidak suka, kita harus membantu. Karena itu adalah bagian dari Al-Qawiyyu yang harus kita terapkan, bahwasanya kita harus saling membantu saudara kita, teman kita yang dalam kesulitan. Kemudian untuk menerapkan Al-Qayyum, Al-Qayyum bagaimana anak-anak mampu mengatur waktu belajar dengan mandiri. Kita harus menerapkan Al-Qayyum adalah bagaimana kita harus bisa mandiri menjadi pribadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang berikutnya, Al-Muhyi. Al-Muhyi itu Allah itu Maha menghidupkan. Untuk menerapkannya anak-anak sekalian, kita mampu menerapkannya dalam rangka merawat tanaman, merawat hewan yang di sekitar kita. Karena kita tahu yang Maha menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menerapkannya, kita harus mampu menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan, dan menerapkannya merawat tanaman kita dan memelihara hewan ternak yang ada di sekitar kita. Kemudian Al-Mumit. Al-Mumit itu Allah Maha mematikan. Untuk penerapannya, kita mengingat bahwasanya kematian itu untuk selalu kita. Dari materi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Asmaul Husna membantu kita mengenal sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Kemudian mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita jadikan Asmaul Husna sebagai pedoman hidup kita dalam sehari-hari. Anak-anak paham dengan materi yang Bapak sampaikan? Oke.
Dalam kesempatan ini Bapak akan membuat beberapa kelompok. Bahwasanya kelompok ini Bapak akan bagi, ada kelompok Al-Qawiyu, ada kelompok Al-Qayyum, ada kelompok Al-Muhyi, ada kelompok Al-Mumit, dan ada kelompok Al-Ba'is. Untuk itu anak-anak sekalian, Bapak akan membagikan ke kelompok dan silakan anak-anak bekerja mencari penjelasan tentang makna Al-Qawiyu, kemudian lagi dalil-dalil Al-Qawiyu, kemudian lagi bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat tugas kelompok, dicari materinya, kemudian lagi akan disampaikan. Oke, selesai? Alhamdulillah. Tadi kita telah membuat proyek, anak-anak disuruh mencari dalil dan mencari kejelasan tentang Asmaul Husna. Kami persilakan dulu dari kelompok Al-Mumit. Mana kelompok Al-Mumit? Ya, silakan. Berdiri. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan proyek kelompok sebagai berikut. Al-Mumit yang maha mematikan. Makna dan penjelasan. Al-Mumit berasal dari kata maut atau kematian. Allah berkuasa untuk mencabut nyawa setiap makhluk sesuai dengan kehendaknya. Kematian adalah bagian dari takdir Allah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dalil: yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat
bawah hidup sementara mendorong kita untuk berbuat baik, persiapan untuk akhirat, memperbanyak amal soleh sebagai bekal kehidupan setelah mati, ikhlas menerima takdir, bersabar menghadapi kehilangan orang yang dicintai karena semua makhluk hidup pasti akan mati. Oke, tepuk tangan untuk dari kelompok Al-Qawi. Mana kelompok Al-Qawi? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok Al-Qawiyu. Lanjut kita kelompok Al-Muhyi. Mana kelompok Al-Muhyi? Ya, dipersilakan ketua kelompoknya. Dari kelompok Al-Muhyi menyampaikan hari kiamat sebagai berikut. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Makna dan penjelasan. Al-Muhyi berasal dari kata hayat atau menghidupkan. Lalu merupakan kehidupan dari keadaan yang memberikan kehidupan spiritual melalui keibaran dan hidayah. Menghargai kehidupan merawat diri, menjaga kesehatan dan bersyukur atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Al-Muhyi. 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 Ini dari kelompok Al-Qawiyu. Siapa? Kelompoknya. Silakan. Berdiri. Kami dari kelompok Al-Qawiyu yang maha berdiri sendiri. Al-Qawiyu berarti Allah maha berdiri sendiri, tidak tergantung pada siapapun, sedangkan seluruh makhluk hidup tergantung padanya. Allah adalah pelihara suatu yang terus menerus mengatur dan menjaga ciptaannya. Yang kita miliki dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Kelompok? Ya, mana kelompoknya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami dari kelompok apa menyampaikan oleh kelompok al-Bayyah menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia sebagai bekal akan untuk dibangkitkan, menghindari maksiat, mengingat ada. Kita kasih aplaus dulu buat kelima kelompok. Oke, anak-anak sekalian, tadi telah dipaparkan semua oleh ketua kelompoknya. Kepada ketua kelompoknya kami persilakan untuk menyampaikan materinya, disampaikan ke depan sini. Ketua kelompoknya dikumpul ke depan yang hasil dari diskusi tadi. Ya, silakan kumpul ke depan. Oke, setelah selesai kita laksanakan. Anak-anak sekalian, adapun dari 5 kesimpulan Asmaul Husna ini, keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuat, tidak bergantung kepada makhluk untuk mengatur segala sesuatu itu yang sempurna. Anak-anak, kita telah selesai melaksanakan proyek pembelajaran berbasis based learning. Bahwasanya pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, sebelum kita berakhir maka kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita melakukan tepuk Asmaul Husna. Ayo kita mulai bersama-sama. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qayyum, Maha Kuat. Al-Qayyum, Maha Berdiri. Al-Muhyi, menghidupkan.
Baiklah anak-anak sekalian, kita telah selesai melaksanakan proses pembelajaran berbasis project based learning dengan materi Asmaul Husna. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pembelajaran kita tutup, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwasanya kita mampu bagaimana untuk melaksanakan Asmaul Husna ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita terapkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjalankan dan menerapkan Asmaul Husna. Anak-anak sekalian, marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah, dan kita tutup bersama-sama dengan membaca doa, membaca surah Al-Asr. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan selesainya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, Bapak tutup dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.